Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Terbuka, Reza Priyambada. Halo, selamat sore Mas Reza. Ya, halo, selamat sore Mbak Sarah, selamat sore Arjon TV. Baik, Mas Reza, IHSG hari ini ditutup di level 6.267,88 atau terkoreksi ini sekitar 1,53%. Dari sudut pandang Mas Reza, apakah pelemahan ini masih merupakan koreksi normal atau memang ini sudah menunjukkan adanya sentimen investor yang lebih serius begitu terhadap pasar saham Indonesia, Mas Reza? Ya, baik, terima kasih Mbak Saras ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari pergerakan IHSG ini kan boleh dikatakan mencerminkan reaksi atau respon dari pelaku pasar terhadap sentimen yang ada gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan di IHSG di minggu lalu ya gitu. Nah, minggu lalu itu kan ada beberapa rilis data ekonomi yang mungkin masih direspon positif gitu kan, seperti pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, terus kemudian juga adanya kenaikan indeks manufaktur kan seperti itu, sehingga pelaku pasar memanfaatkan momentum tersebut untuk bertahan gitu, sehingga ya meskipun cenderung bergerak positif kan di minggu lalu. Nah, tapi di akhir pekan kan seperti kita ketahui bahwa adanya sentimen dari ketegangan politik ya antara Amerika dan Iran itu kan kembali terjadi kan. Nah, sehingga pelaku pasar mulai tuh memanfaatkan momentum tersebut untuk profit taking seperti itu. Nah, ditambah lagi juga pergerakan nilai tukar rupiah juga mulai menunjukkan adanya pelemahan gitu seiring dengan penguatan US dollar karena pelaku pasar mengantisipasi meningkatnya inflasi. Nah, kemudian di sisi lain juga pelaku pasar juga mengantisipasi hasil dari pertemuan MSCI kan, hasil review dari MSCI, sehingga itu yang mungkin kita lihat pelaku pasar cenderung menahan diri. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Saras kalau kita lihat dinamika yang terjadi gitu. Nah, apakah dinamika ini masih terus akan terjadi atau katakanlah pelemahan ini masih akan sifatnya jangka panjang? Nah, ini yang mungkin kita harus lihat lagi sentimen yang ada di market gitu, karena ketika ada perubahan sentimen ya pasti pelaku pasar akan merespon kan seperti itu. Jadi lebih ke lebih ke respon tersebut sih yang kita lihat, sehingga akan pada pergerakan ISG ke depannya. Baik, Mas Reza, jika melihat tekanan IHSG hari ini, sebetulnya seberapa besar sih dari analisis Mas Reza, faktor eksternal dan juga seberapa besar nih faktor domestik yang sebenarnya menjadi pemicu dari pelemahan ini, Mas Reza? Ya, kalau kita lihat memang faktor global itu cenderung mendominasi ya gitu kan. Karena itu kan akan mempengaruhi ke berbagai sentimen di dalam negeri kan itu kan. Nah, seperti yang tadi sempat kami sampaikan kan bahwa dengan adanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap meningkatnya kembali ketegangan geopolitik antara ya Iran dengan Amerika, itu akan memicu peningkatan harga komoditas, utama harga oil and gas kan gitu. Nah, ketika harga oil and gas itu mengalami peningkatan, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi kan gitu. Nah, kalau pelaku pasar khawatir akan terjadinya inflasi, maka yang dikhawatirkan kan adalah harga dari rate atau interest rate itu kan akan mengalami peningkatan kan itu, sehingga nilai tukar US dollarnya juga pasti akan naik gitu. Tentu imbasnya adalah ketika nilai tukar US dollar itu naik, maka kita punya nilai tukar rupiah pasti akan terkena dampaknya kan, Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu rentetan dari kejadian tersebut seperti itu. Baik, Mas Reza, ini kan di sisi lain pasar juga sangat menantikan begitu ya hasil review dari MSCI yang Ya. memang akan diumumkan besok nih 12 Agustus 2026. Nah, menurut Mas Reza sendiri seberapa besar sih ekspektasi terhadap keputusan MSCI ini? Apakah sudah tercermin begitu dalam harga saham saat ini, Mas Reza?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian pasar ya, terutama untuk MSCI ini kan sebenarnya lebih kepada respon dari investor atau pelaku pasar asing kan itu dalam melihat apa penilaian dari MSCI itu. Kenapa mereka memperhatikan penilaian MSCI tersebut? Karena boleh dikatakan MSCI ini banyak dipakai di sejumlah indeks global kan itu. Jadi mereka menjadikan MSCI ini menjadi benchmark atau tolak ukur seperti itu. Nah, jadi ketika mereka melihat bahwa saham-saham di Indonesia katakanlah misalkan besok hasil reviewnya itu positif, di mana bobot dari saham-saham Indonesia itu katakanlah mengalami peningkatan, maka ada asumsi atau ada penilaian bahwa investor asing akan kembali meningkatkan investasi sahamnya di Indonesia nih. Jadi karena ada penilaian atau asumsi tersebut itu yang akhirnya membuat pelaku pasar akan cenderung bersikap positif. Itu makanya kalau kita lihat hasil dari review MSCI ini tentu akan menjadi perhatian pelaku pasar juga gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa penilaian dari MSCI ini menjadi satu-satunya faktor utama sih Mbak. Gitu. Karena kan kita juga harus lihat faktor lainnya juga ya. Baik, Mas Reza, kalau dari hasil review MSCI ini kan ternyata kembali mengecewakan pasar begitu. Nah, dari analisis Mas Reza, seberapa besar potensi tekanan lanjutan terhadap IHSG dan juga arus dana asing? Atau sebaliknya nih, apa yang bisa menjadi katalis pemulihan jika hasilnya lebih positif begitu dari ekspektasi Mas Reza? Iya, tentu seperti yang tadi kami sampaikan ya gitu. Jadi eh, apa namanya pelaku pasar itu kan akan berespektasi positif kan gitu dan tentunya ada penilaian bahwa investor asing itu akan meningkatkan investasi di Indonesia gitu. Jadi berangkat dari penilaian tersebut sih Mbak gitu. Apa yang membuat market itu bisa merespon atau katakanlah bisa bergerak positif itu. Walaupun mungkin secara real kita juga harus lihat juga ya, kita apakah setelah adanya penilaian positif tersebut, investor asing akan jor-joran masuk ke bursa efek kita atau enggak kan itu kan masih masih akan kita lihat kan gitu. Tapi paling tidak dari sisi sentimen atau dari sisi persepsi pelaku pasar itu yang terbentuk di mana di pelaku pasar seperti itu. Baik, dari informasi yang beredar kan memang IHSG ini kini kembali berada di bawah level 6.300 begitu. Nah, dari perspektif Mas Reza, level psikologis ataupun fundamental yang paling penting ini untuk diperhatikan investor tentunya dalam beberapa hari ke depan ini bagaimana Mas Reza? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan saat ini ya itu kan IHSG boleh dikatakan sedang ya kalau dibilang dalam tren turun sih belum terlihat ya Mbak ya gitu karena memang penurunan ini kan baru baru terjadi dalam 2 hari terakhir kan itu. Nah, dalam 2 hari terakhir itu juga pelaku pasar cenderung mengantisipasi berbagai macam sentimen yang kemungkinan akan muncul seperti itu. Jadi apa ya kalau boleh dikatakan bahwa ya, posisi IHSG saat ini cenderung terkonsolidasi terlebih dahulu gitu. Karena apa? Karena tadi pelaku pasar cenderung wait and see, cenderung mengurangi posisinya karena gini karena mereka kan mungkin khawatir ya gitu bahwa oh nantinya MSCI akan katakanlah misalkan belum akan berubah penilaiannya gitu kan terus kemudian nanti jangan-jangan bobot investasi di Indonesia itu akan kembali diturunkan gitu. Nah tapi kekhawatiran itu kan yang akhirnya membuat market kita cenderung turun kan gitu. Nah, kalau untuk level IHSG-nya sih yang harus ditahan kalau dari sisi teknikalnya itu paling tidak di kisaran antara 6130 ya 6130 sampai dengan 6150 sih, Mbak. Itu level support yang harus ditahan oleh IHSG gitu. Ketika level tersebut gagal bertahan maka ada potensi pelaku pasar cenderung kembali melakukan aksi jual gitu. Nah, makanya tergantung sentimen berikutnya nih kalau sentimen berikutnya katakanlah dari penilaian MSCI itu bisa positif ya terus kemudian juga di sisi lain katakanlah ditambah dengan nilai tukar rupiah yang kembali menguat atau katakanlah dari sentimen global ketegangan itu mulai berkurang maka bisa saja penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini
itu bisa menjadi pullback atau pembalikan arah kembali gitu Mas. Maka tergantung dari sentimen yang ada sih. Baik, sebelumnya ini kan penguatan IHSG sempat didukung oleh fundamental domestik begitu, termasuk Ya. pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di 2026 yang sebesar 5,29% dan juga Mas Reza kinerja sejumlah emiten yang relatif solid. Nah, apakah fundamental tersebut masih cukup kuat untuk menjadi penahan tekanan pasar saat sentimen global dan juga MSCI ini sedang dominan, Mas Reza? Ya, meskipun data tersebut sebenarnya masih dipertanyakan ya, gitu, apakah memang secara real di lapangan memang benar-benar bahwa ekonomi kita bertumbuh atau tidak, tapi paling tidak ketika ada data positif, maka itu akan memberikan angin segar atau sentimen positif kan buat buat market kita gitu. Sehingga itu akan memicu terjadinya aksi beli ya. Dan imbas dari aksi beli tersebut tentu akan membuat harga saham maupun IHSG juga cenderung mengalami penguatan kan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya maka ya market kita pun juga akan kembali mengalami penurunan, Mbak. Jadi itu yang kemungkinan kita amati sih. Baik, terakhir Mas Reza melihat IHSG yang kembali tertekan begitu dan juga ketidakpastian Hmm. menjelang hasil review MSCI ini, bagaimana analisis Mas Reza melihat peluang IHSG hingga akhir Agustus nanti? Apakah memang pasar masih berpeluang melakukan rebound atau ini justru investor perlu bersiap begitu menghadapi volatilitas yang lebih tinggi, Mas Reza? Iya, kalau kami sih lebih melihatnya balik lagi tergantung dari sentimen yang ada, Mbak ya, gitu kan. Karena ya tadi pola pergerakan dari IHSG itu kan boleh dikatakan cerminan dari eh, aksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar nih seperti itu. Ya, sama aja kayak misalkan ketika Mbak nih dapat apa namanya dapat berita positif gitu. Nah, tentu Mbak kan pasti akan tergerak dengan sendirinya untuk kembali masuk pasar kan seperti itu. Tapi ketika Mbak Saras mendapatkan berita negatif, pasti akan buru-buru, mendingan gue cabut dulu deh keluar keluar market terlebih dahulu gitu kan. Jadi itu yang kita lihat itu. Nah, eh, kalau kita berasumsi, jadi ini sementara ini kita berasumsi ya. Kalau misalkan kita berasumsi sampai dengan akhir Agustus tadi ya beberapa asumsi ya, misalkan seperti tadi penilaian MSCI itu positif gitu kan, terus kemudian adanya potensi bahwa MSCI melihat adanya progres dari reformasi pasar modal kita ya, dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia ya, terus kemudian ditambah lagi nilai tukar rupiah kita juga cenderung menguat ya, terus kemudian juga dari sisi sentimen global itu juga sudah mulai berkurang, ketegangan geopolitik antara Amerika Iran, terus kemudian dan juga sentimen-sentimen negatif lainnya itu sudah mulai berkurang, maka ada potensi sebenarnya bagi IHSG untuk kembali mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat dari posisi IHSG saat ini kan posisi IHSG itu kan masih di bawah target target kami nih gitu kan. Kami kan target kan paling tidak IHSG di bulan Agustus ini bisa ke level antara 6.300 sampai 6.400 kan gitu. Nah, untuk saat ini kan masih di level 6.200-an kan gitu. Karena memang pelaku pasar belum katakanlah belum all in nih untuk masuk gitu karena mereka masih mengantisipasi berbagai macam sentimen gitu. Nah, jadi kalau asumsi-asumsi yang tadi kami sebutkan itu bisa terjadi, maka ada potensi atau ada ruang bagi ISG untuk bisa mengalami peningkatan. Nah, tapi kalau kalau terjadi sebaliknya, ya nilai tukar rupiah kita makin melemah, ya terus kemudian data-data ekonomi juga tidak mendukung, itu maka ya akhirnya pelaku pasar pun juga akan cenderung walk away ya, jadi akan cenderung keluar pasar untuk sementara waktu ya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama Prime Report hari ini. Terima kasih untuk waktu dan juga analisisnya di Prime Report hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Mbak Saras dan tim Eljon TV, sehat sukses selalu ya. Yang didukung oleh